pengertian PPKI. PPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokouritsu Junbi Inkai. PPKI memiliki tugas yaitu melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI awalnya memiliki 21 anggota, namun pada akhirnya tanpa pengetahuan Jepang PPKI menambahkan 6 orang anggota lagi. PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Ho Chi Minh, Vietnam oleh Jenderal Trau Chi. Peresmian tersebut dihadiri oleh I.E. Suekarno, Dr.S. Muhammad Hatta, dan Dr. Randes Razimanowedioningrat. PPKI dibentuk untuk menarik simpati golongan atau tokoh-tokoh di Indonesia supaya bersedia untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik pada tahun 1943. Pada saat itu, Jepang menjanjikan untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia melalui Perjanjian Kyoto. B. Sejarah PPKI. Sejarah PPKI dimulai saat kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik yang sudah mulai terlihat jelas. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan jika Jepang mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang mengharapkan dengan memberikan kesempatan kemerdekaan, tentara sekutu akan disambut oleh negara Indonesia sebagai penyerbu negara mereka. Akhirnya, pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan badan khusus untuk menyelidiki usaha-usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang bernama BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama itu dikenal sebagai detik-detik lahirnya Pancasila. Setelah sidang kedua BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan. Setelah pembubaran BPUPKI, barulah dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh I.E. Sukarno dan beranggota 21 orang yang terdiri dari berbagai etnis di Indonesia. PPKI sendiri diberikan tugas untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, PPKI juga diberikan untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI. PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Trau Chi di kota Ho Chi Minh, Vietnam dengan mendatangkan 3 tokoh dari Indonesia. Pada saat itu, Trau Chi juga memberikan pidato singkat mengenai pemerintah Jepang yang memutuskan untuk memberikan hadiah kemerdekaan kepada Indonesia keesokan harinya. Ketiga tokoh Indonesia tersebut kembali ke Indonesia. Setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak bisa bertugas karena golongan muda Indonesia mendesak supaya kemerdekaan Indonesia segera dilakukan atas nama PPKI. Rencana rapat PPKI pada 16 Agustus bahkan tidak bisa terlaksana karena terjadi peristiwa Rengas Dengklok. C. Daftar anggota PPKI. Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang. Anggota PPKI terdiri dari berbagai suku di Indonesia. Ada 12 orang etnis Jawa, 3 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, 1 orang etnis Tionghoa, 1 orang etnis Kalimantan, dan 1 orang etnis Nusa Tenggara. I.R. Sukarno sebagai ketua, R.S. Mohatta sebagai wakil ketua, Prof. M.R. Dr. Supomo anggota, K.R.T. Razimanowedioningrat anggota, R.P. Suroso anggota, Sutarjo Kartahodik Kusumo anggota, Kiai Abdul Wachid Hasim anggota, Ki Bagus Hardikusmo anggota, Oto Iskandar Dinata anggota, Abdul Qadir anggota, Pangeran Suharmidjojo anggota, Pangeran Purbojo anggota,
anggota DR GSSC Ratulangi, anggota Andi Pangerang, anggota AA Hamidan, anggota I Gusti Ketut Puja, anggota MR Johannes Latuhar-Hari, anggota DRS Yap Juan Bing, anggota. Namun selanjutnya, tanpa sepengetahuan dari pihak Jepang, anggota PPKI bertambah 6 orang, yaitu 1. Ahmad Subarjo sebagai penasihat, Sayuti Melik, anggota, Ki Hajar Dewantara, anggota, RAA Wirantakusumo, anggota, Kasman Singodimijo, anggota, Iwa Kusoma Somantri, anggota. D. Tugas PPKI: 1. Menyusun dan mengesahkan konstitusi. 2. Menyusun dan mengesahkan dasar negara. 3. Mempersiapkan dan membentuk pemerintahan. 4. Memperjelas wilayah-wilayah Indonesia. E. Sidang-sidang dalam sejarah PPKI. 1. Sidang ke-1 PPKI. PPKI mengadakan rapat di Pejambon pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut membahas: A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. B. Menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. C. Membentuk Komite Nasional. 2. Sidang kedua PPKI. Setelah itu, pada hari keesokannya, 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua yang menghasilkan membentuk pemerintah daerah, membentuk Komite Nasional Daerah, membentuk 12 kementerian, membentuk 4 menteri negara, membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang ketiganya yang menghasilkan keputusan-keputusan seperti menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BPR. Kemudian pada 29 Agustus, PPKI resmi dibubarkan. Pembubaran ini resmi dibubarkan oleh pemerintah.